Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, memampukan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat sendiri tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional, yakni pada Perpres 72 tahun 2012. Sistem Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem, yakni upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam SKN memiliki arti yakni pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem pemberdayaan masyarakat pada Sistem Kesehatan Nasional tentunya memiliki tujuan, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Terdapat unsur-unsur dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yakni yang pertama penggerak pemberdayaan, yang meliputi pemerintah sebagai inisiator, masyarakat sebagai motivator, dan swasta sebagai fasilitator dengan dukungan para pemimpin formal maupun non-formal. Lalu yang kedua ada sasaran pemberdayaan, yaitu meliputi perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, figur masyarakat, dan sebagainya. Lalu ada kelompok seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok masyarakat, dan lain-lainnya. Lalu ada masyarakat luas dan pemerintah, lalu pemerintah daerah yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup sehat. Unsur selanjutnya yakni kegiatan hidup sehat, di mana kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan berkembang, serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada sumber daya. Sumber daya ini meliputi potensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah, yang meliputi dana, sarana dan prasarana, budaya, metode, pedoman, dan media untuk terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip, yaitu pemberdayaan masyarakat tentunya dilaksanakan berbasis pada masyarakat, lalu pemberdayaan masyarakat bersifat edukatif dan menjunjung tinggi kemandirian yang bermakna sebagai upaya kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga mampu untuk mengoptimalkan dan menggerakkan segala sumber daya setempat serta tidak bergantung kepada pihak lain. Prinsip pemberdayaan masyarakat selanjutnya yakni memberikan kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir, pemberdayaan masyarakat ini bersifat kemitraan dan gotong royong di mana semua pelaku pembangunan kesehatan baik penyelenggara, pengguna jasa, dengan masyarakat yang dilayani berinteraksi dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan saling memperoleh manfaat. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan, dilakukan mulai dari penelaahan situasi masalah kesehatan,
penyusunan rencana termasuk dalam penentuan prioritas kesehatan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya kesehatan sehingga dapat terwujud kemandirian dan kesinambungan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan dukungan berbagai sarana lain yang berkaitan. Ketersediaan sumber daya tersebut sangat penting agar dapat tercapai masyarakat yang berperilaku hidup sehat dan mandiri, termasuk pentingnya ketersediaan tenaga penggerak atau promosi kesehatan seperti di puskesmas dan rumah sakit yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi. Pemerintah tentunya juga memiliki peran penting, yaitu dalam membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi, menyiapkan masyarakat dengan membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, dukungan sumber daya untuk membangun kemandirian dalam upaya kesehatan, dan mendorong terbentuknya upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Model UKBM sendiri dapat berupa posyandu atau pos pelayanan terpadu, pos bindu lansia atau pos pembinaan terpadu lanjut usia, lalu ada pondok bersalin desa atau pos lindes, lalu ada pos obat desa atau POD, lalu ada upaya kesehatan tradisional tanaman obat keluarga atau UKT Toga, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, pastinya tidak akan luput dari adanya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, yakni tingginya mobilitas dan padat aktivitas pada masyarakat, yang kedua sistem birokrasi yang lama dan panjang, yang ketiga minimnya data kesehatan, yang keempat kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan serta konsep diri kadar kesehatan setempat, yang keenam kurangnya kesadaran masyarakat, dan yang terakhir karakteristik sosial dan budaya seperti agama, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu dia merupakan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang kita bahas mulai dari pengertian pemberdayaan masyarakat, penjelasan mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional, unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang selanjutnya disingkat UKBM, hingga tantangan serta hambatan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Sekian materi mengenai pemberdayaan kesehatan dalam bidang kesehatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya dan Kezia ucapkan mohon maaf. Terima kasih.